Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvin Kristianti Warubu SE. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, Angkatan 54 Kelompok 2. Saat ini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas dan nasionalisme dalam bentuk mind mapping. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Kita mulai dari akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas ini sendiri memiliki nilai-nilai publik sebanyak 4. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari, mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Adapun aspek-aspek akuntabilitas adalah: yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Yang ketiga, memperbaiki kinerja. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Dan yang kelima, membutuhkan laporan. Adapun dimensi-dimensi akuntabilitas itu sendiri adalah: yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas memiliki tingkatan, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, yang dilihat dalam hierarki. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Adapun 3 fungsi utama dari akuntabilitas publik adalah peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan nilai-nilai dasar untuk mencapainya. Yang pertama yaitu kepemimpinan, yang kedua integritas, yang ketiga konsisten, yang keempat keadilan, kelima transparansi, keenam tanggung jawab, ketujuh kepercayaan, kedelapan keseimbangan, dan yang kesembilan kejelasan. Seorang PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saat ini kita masuk kepada nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Ada 4 prinsip nasionalisme. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Dan yang keempat, hasrat untuk mencapai keaslian. Dengan konsep nasionalisme, kita perlu tahu bahwa ASN perlu memiliki wawasan kebangsaan dan sikap nasionalisme yang kuat yang dapat diterapkan dalam nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima, di mana implementasi nilai-nilai ini dapat diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi kita sebagai ASN, yaitu yang pertama, ASN sebagai pemersatu bangsa dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Yang kedua, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang mementingkan kepentingan publik. Dan yang ketiga, ASN yang profesional dalam melayani yang berintegritas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.